Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya ya Bu ya. Kemarin itu Ibu nih mau curhat apa nih ke saya? Mengenai permasalahan belajar atau kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anak. Oh ya, mengenai kesulitan belajar ya Bu ya. Ya. Nah, kesulitan belajarnya itu seperti apa Bu? Misalkan gini, kan kita sudah memberikan materi tertentu dengan pencapaian KKM tertentu. Kemudian ada sebagian siswa yang belum mencapai KKM tersebut, gitu. Nah, mungkin karena pencapaian KKM tersebut tidak mencapainya itu karena berbagai hal. Jadi si anak tersebut sudah beberapa kali pembelajaran KD-KD tertentu itu tidak mencapai KKM. Jadi obrolan kita hari ini tujuan Ibu itu kira-kira ingin menyelesaikan kesulitan belajar gitu ya. Iya. Nah, Ibu menganalisis bahwa kesulitan belajarnya itu karena belum mencapai KKM. Nah, selain dari itu mungkin ada lagi selain dari belum mencapai KKM, Ibu melihat kesulitan belajarnya dari sisi mana? Dari sisi konsentrasi anak, misalkan kalau kita sedang memberikan materi, si anak tersebut susah berkonsentrasi atau sulit tidak fokus. Iya. Jadi selain dari belum mencapai KKM juga konsentrasi muridnya ya masih kurang ya Bu ya. Nah, kalau misalnya begitu ya Bu ya, ada belum mencapai KKM, terus konsentrasi belajar murid juga yang masih kurang, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin ada pengalaman masa lalu atau mungkin pernah melihat rekan yang lain? Mungkin kalau pengalaman kita sebagai guru kalau melihat hal-hal tersebut, ini pengalaman saya, itu menggali dulu faktor apa yang menyebabkan hal tersebut gitu. Kan mungkin itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, mungkin dari si anak atau dari lingkungan. Oh gitu ya. Ibu jadi melihat dulu faktor-faktornya apa saja. Nah, selain dari melihat faktor itu, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Biasanya kalau saya itu memberikan motivasi. Oh ya, memberikan motivasi ya Bu ya. Memberikan motivasi itu untuk umpan baliknya mungkin. Ya. Melihat dari faktor-faktor, kemudian memberikan motivasi. Nah, kira-kira Ibu biasanya memberikan motivasi dengan cara seperti apa? Misalkan dengan pujian, tapi seseringnya itu ya dengan pujian. Gitu. Pemberian reward ya Bu ya. Reward gitu. Ya. Kemudian mungkin ada lagi pemberian motivasinya selain dari reward mungkin yang pernah Ibu lakukan. Pernah yaitu dengan cara misalkan kita kasih suatu tanda kalau misalkan si anak tersebut asalnya tidak aktif, pas suatu waktu, pas pelajaran kita tersebut anak tersebut aktif, kita kasih misalkan suatu tanda, misalkan kasih bintang, misalkan yang biru itu nilainya berapa, misalkan warna merah nilainya berapa, nanti dikalkulasikan dengan nilai sehari-hari. Jadi nilai tambah, Ya, jadi dikasih reward, kemudian dikasih tanda ya Bu ya. Oke. Nah itu Ibu biasanya memberikan motivasi. Nah kira-kira hasilnya kalau misalnya dengan diberikan reward, kemudian diberi motivasi, kira-kira hasil belajar anaknya seperti apa? Ada peningkatan, tapi tidak signifikan, tapi bertahap. Ya, jadi ya, dengan pemberian reward itu ya ada peningkatan ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu kan tadi Ibu biasanya yang pernah Ibu lakukan itu untuk mencapai konsentrasi murid atau misalnya kesulitan belajar, itu Ibu juga menggali faktor-faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lain yang dimaksud itu bisa dijelaskan terlebih dahulu. Misalkan faktor-faktor lain kita lihat dari faktor dalam dari si anak itu tersendiri itu. Misalkan dari faktor kesehatan, si anak tersebut kita lihat kenapa tidak bisa berkonsentrasi, apakah sedang sakit atau bagaimana, atau mungkin juga karena faktor fisik juga kan bisa Bu. Misalkan faktor pendengaran atau penglihatan yang terganggu, misalkan si anak tersebut
duduknya di belakang. Nah, akibat karena kekurangan atau kelemahan dari faktor penglihatan, misalkan tidak jelas melihat dari belakang, nah si anak tersebut kan berpengaruh. Atau faktor pendengarannya kurang gitu, faktor pendengarannya juga itu berpengaruh, misalkan itu. Nah, itu faktor dari dalam anak itu sendiri. Kemudian faktor dari motivasi anak atau dari orang tua, atau dari faktor eksternal yaitu faktor luar, misalkan faktor lingkungan, lingkungan sekolah atau kita sebagai guru itu memberikan pembelajaran pada anak bagaimana. Ya, jadi ada faktor kesehatan muridnya, kemudian ada faktor fisiknya, ada faktor internal dan eksternal, termasuk metode mungkin ya, metode yang kita sampaikan itu termasuk bisa menjadi faktor kesulitan belajar. Nah, setelah Ibu mengidentifikasi bahwa kesulitan belajar yang pernah Ibu lakukan itu dengan mengidentifikasi faktor-faktor, kemudian memberikan motivasi. Nah, kira-kira apakah itu bisa mencapai KKM? Kalau pada anak-anak tertentu itu ada yang mencapai KKM, tetapi ada juga yang tidak. Mungkin kalau yang tidak itu akibat faktor internal, mungkin intelijensi. Gitu. Faktor intelijensinya. Oke. Kalau misalnya dengan memberikan motivasi, reward, itu biasanya konsentrasi anak seperti apa? Biasanya misalkan kalau kita ketika pembelajaran berlangsung itu, terus kita kasih kuis. Nah, biasanya anak itu suka konsentrasinya kalau ketika kuis pembelajarannya tidak bosan. Nah, anak konsentrasinya meningkat biasanya kan. Kalau kuis kita kasih misalkan kuisnya bisa cerdas cermat atau bagaimana, nah si anak itu minatnya atau minatnya itu langsung tinggi gitu. Antusias kalau kuis biasanya itu. Kuisnya bisa cerdas cermat atau apa, misalkan siapa yang paling duluan menjawab tadi gitu. Oh iya. Kira-kira nih, Ibu mungkin ada pengalaman selain dari pengalaman pribadi, mungkin Ibu pernah melihat pengalaman Ibu melihat orang lain yang sedang belajar, mungkin yang kira-kira dapat meningkatkan pencapaian KKM dan konsentrasi murid, ada nggak? Pernah nggak? Pernah sih, tapi melihat secara langsung tidak, tetapi hasil komunikasi atau curhat gitu. Misalkan dengan peningkatannya, misalkan dengan pendekatan kepada si anak, kemudian nanti untuk pencapaian KKM misalkan dengan cara remedial. Dengan cara remedial ya. Kemudian kalau misalnya pendekatan seperti apa yang dimaksud? Misalkan si anak ketika belajar suka melamun atau bagaimana, nah kita dekati, kita tanya, tetapi tanyanya secara seperti seperti orang tua kepada anak gitu. Sehingga si anak dapat mencurahkan apa permasalahannya atau apa rintangannya ketika belajar itu, si anak tidak konsentrasi. Itu ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu kan sudah memaparkan nih tadi permasalahan Ibu mengenai kesulitan belajar. Di mana kesulitan belajarnya itu ada yang belum mencapai KKM, kemudian konsentrasi murid juga ya, masih ada yang terganggu. Nah, kira-kira Ibu juga tadi pernah mengidentifikasi bahwa pencapaian KKM itu kemudian ada konsentrasi murid yang bisa mengakibatkan kesulitan belajar, itu bisa dilihat dari faktor-faktornya. Kemudian Ibu bisa memberikan motivasinya, pernah memberikan motivasi. Kemudian Ibu juga pernah melihat orang lain bahwa dengan cara memberikan pendekatan dan pemberian remedial itu dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, dari yang barusan saya sampaikan Ibu ya, kira-kira yang paling bisa Ibu lakukan untuk sekarang ya, untuk waktu dekat ini,
yang paling bisa Ibu lakukan untuk menghadapi kesulitan belajar di kelas Ibu? Yang seperti apa? Kalau untuk saya yaitu saya melihat dulu yang paling sederhana. Misalkan tadi si anak waktu pembelajaran kesulitan belajarnya itu misalkan dilihat dari kesehatan. Misalkan si anak kan terganggu penglihatan atau pendengarannya, maka kita langkah yang awal yang sering saya lakukan yaitu dengan memindahkan si anak tersebut tempat duduknya. Misalkan kalau melihatnya tidak jelas dari belakang, kita pindahkan ke depan. Kemudian kalau pendengarannya misalkan pendengar ada salah satu anak misalkan yang pendengarannya tidak normal sebelah kiri, maka kita pindahkan si anak tersebut ke sebelah kiri, lebih dekat kepada kita itu duduknya. Kemudian ada rolling tempat duduk, denah tempat duduk. Itu ya. Selain dari itu ada lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan? Ya mungkin tadi pemberian reward. Ya, dengan pemberian reward. Ya, kemudian apa lagi? Selain pemberian reward juga kita kasih perhatian. Jadi khusus untuk si anak yang tidak mencapai KKM, misalkan kan sekarang musim IT. Ya. Lewat WA, lewat apa kita perhatian ke si anak, misalkan gimana sudah belajarnya atau belajar lewat WA setelah si anak pulang bisa juga. Ya, jadi dikasih pembelajaran tambahan ya? Iya, pembelajaran tambahan. Ya. Oh, jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar dari pengalaman? Nah, untuk yang belum saya lakukan yaitu kan ada kesulitan belajar untuk si anak yang inteligensinya kurang. Saya belum pernah mencoba atau bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan. Misalkan kan tidak kalau yang inteligensinya kurang itu bagaimana ya? Ya, untuk mengatasinya hal tersebut itu bagaimana metodenya itu? Apakah misalkan kan kalau untuk mencapai KKM kan dilihat dari nilai kan? Misalkan si anak tersebut ayo setiap kali ulangan atau remedia tetap aja itu, itu saya masih bingung itu bagaimana. Nah, kalau misalnya ada anak yang demikian, kira-kira yang akan Ibu lakukan yang bagaimana, dengan cara seperti apa? Mungkin kita lihat mungkin ada beberapa KD yang mungkin setiap KD dia tidak itu ada yang mencapai KKM, ada yang tidak. Nah, yang tidaknya kita kasih pembelajaran, tetapi dengan cara pembelajaran yang dia suka mungkin. Kita tanya, cik, untuk ramah yang belajar itu kumaha itu ngarah iya, ngarah senang gitu. Jadi Ibu akan pada KD-KD tertentu ya, Bu ya? Pada KD-KD tertentu yang memang dalam KD itu yang belum mencapai KKM, Ibu akan menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid, begitu ya, Bu ya? Iya. Tapi khusus untuk yang inteligensinya kurang, mungkin tidak pembelajaran kelas, mungkin pembelajaran pendekatan dengan si anak, misalkan ketika istirahat mungkin, atau juga mungkin tadi lewat WA atau bagaimana. Baik. Jadi Ibu pada kesempatan ini Ibu kan tadi sudah memaparkan kesulitan belajarnya seperti apa. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi, oh iya ternyata kesulitan belajarnya seperti itu ya, Bu ya. Nah, Ibu juga mau merencanakan bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran dengan rolling tempat duduk, dengan memindahkan tempat duduk. Kemudian mau ada pemberian reward juga ya, Bu ya. Kemudian memberikan perhatian, serta Ibu akan menggunakan metode dengan melakukan pendekatan pada murid yang memang memiliki inteligensinya yang masih kurang. Nah, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Ibu akan melakukannya kapan? Insya Allah kalau ada pembelajaran KD berikutnya, mungkin minggu depan. Berarti jadi rencananya minggu depan sudah bisa dilaksanakan ya, Bu ya? Insya Allah. Kira-kira nih, Bu ya, kalau misalnya
kita itu kan kadang suka lupa atau apa. Ya. Kira-kira siapa yang akan mengingatkan ibu bahwa oh iya pembelajaran ini harusnya seperti ini gitu, dengan metode seperti ini. Kira-kira siapa yang akan ibu ajak? Siapa ya? Dari ibu punya. Oh boleh. Jadi nanti saya yang mengingatkan ya Bu ya. Ya. Oke. Jadi ibu akan melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah, bisa dimulai dari minggu depan ya untuk mengatasi kesulitan belajar. Kemudian nanti bisa insya Allah lah saya bisa mengingatkan ibu juga kalau misalnya pembelajarannya yang akan ibu lakukan pada minggu depan untuk mengatasi kesulitan belajar yang belum mencapai KKM dan konsentrasi murid itu ya dengan memindahkan tempat duduk, kemudian pemberian reward, pemberian perhatian yang lebih, dan menggunakan metode pendekatan untuk anak yang memiliki inteligensi yang masih rendah. Iya. Kira-kira nih dari obrolan kita hari ini, apakah ibu sudah mulai tercerahkan? Sedikit Pak. Iya sedikit. Insya Allah ya kita nanti kita berbincang lagi. Saya juga akan mencoba untuk mengobservasi ibu secara langsung nanti bagaimana hasilnya, dan kita akan berbincang lagi pada minggu depan setelah ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah ibu rencanakan tadi. Ya, mungkin obrolan hari ini kita cukupkan sekian. Ibu juga mungkin akan masuk kelas kembali. Ya, kita bertemu lagi pada minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Kita bisa bertemu lagi sekarang, bisa ngobrol santai lagi sekarang. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas ya. Hasil observasi saya dari aspek dan strategi pengembangannya, Ibu sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian keaktifan siswanya juga sudah meningkat, metode diskusinya juga sudah lebih variatif, ada diskusi kelompoknya, juga pengelolaan kelasnya juga sudah lebih baik ya Bu ya, kalau menurut saya. Tapi kurang tahu juga ketika pembelajaran sebelumnya. Nah, ini Bu, dari hasil pembelajaran kemarin Ibu yang telah dilaksanakan, setelahnya kita melakukan coaching, kemudian pada saat itu Ibu mengatakan bahwa ada kesulitan belajar terhadap siswa ya Bu ya. Nah, gimana nih setelah melakukan pembelajaran, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan sasaran yaitu peningkatan KKM dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, diantaranya yaitu menggunakan metode project based learning ya, yang pemecahan masalah. Anak-anak semua terlibat dan aktif, khususnya yang anak yang waktu KD pembelajaran sebelumnya itu tidak mencapai KKM. Nah sekarang anak tersebut aktif. Sudah mulai aktif ya? Sudah mulai aktif.
Jadi sudah ada ketertarikan dari anak. Ya, jadi motivasi anak itu Ya, sudah mulai sudah meningkat, muncul. ya, sudah muncul. Nah, kalau misalnya dari segi KKM sendiri itu apakah sudah meningkat atau bagaimana? Kan KKM-nya itu si KD 3.10 mengenai gempa bumi, kemudian bencananya itu adalah 7,2 ditargetkan. Nah, alhamdulillah si anak 7,2 jadi ya sudah dapat. Dari keseluruhan siswa atau dari siswa tertentu saja yang sudah dapat nilai KKM itu? Jadi keseluruhan siswa yang lain itu mencapai lebih. Nah, si anak yang menjadi target yang mengalami kesulitan belajar itu mencapai pas KKM. Ya, sudah mencapai KKM. Ya, sudah mencapai KKM. Ya. Berarti dari kesulitan belajar yang Ibu alami pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kemudian kemarin kita melakukan coaching serta menemukan jawaban sendiri, ya, Ibu menemukan jawaban sendiri bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Apakah Ibu merasa bahwa metode seperti itu sudah tepat atau masih ada yang ingin dikembangkan lagi? Sudah tepat, tetapi dalam rencana kedepannya itu harus ada pengembangan lagi. Harus ada dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oh iya. Pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan-pertemuan yang akan datang, Ibu mau melakukan pengembangan lagi. Pengembangan lagi. Ya. Dengan yang bervariatif gitu. Jadi tidak hanya yang kemarin saja gitu metodenya. Iya. Jadi supaya tidak bosan si anak. Ya, apalagi kan anak zaman sekarang itu kalau misalnya seperti itu kayaknya udah bosan gitu ya. Iya, lebih ke monoton ya kalau misalnya seperti itu. Jadi kita harus lebih variatif begitu ya. Nah, kalau misalnya Ibu ingin mengembangkan lagi yang lebih variatif, nah yang seperti apa yang ingin Ibu rencanakan? Yang saya rencanakan yaitu dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang lain. Misalkan saya sudah merencanakan di KD 3.11 yaitu mengenai kertas surya. Si anak metode pembelajarannya yaitu pendekatan modelnya pendekatan saintifik, kemudian metodenya yaitu discovery learning. Jadi si anak itu supaya lebih digali keinginannya, kemudian mencari dan menemukan sendiri si anak. Oh begitu ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan melakukan metode dengan discovery learning melalui pendekatan saintifik. Kemudian ada karena kan si anak biasanya kalau kepada kita kan ada sedikit malu mungkin kalau itu. Jadi direncanakan ada pembelajaran dengan tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi si anak mungkin kalau dengan tutor sebaya dengan temannya itu kan lebih dekat, jadi lebih luas, lebih terbuka gitu. Jadi mau discovery learning, kemudian ada juga tutor sebaya, atau mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, apakah Ibu mau menerapkan model-model pembelajaran yang lain? Insya Allah ada. Oh ya, jadi mau dicari pada cari lagi. Jadi nih untuk refleksi pembelajaran kemarin seperti apa Ibu? Refleksinya yaitu si anak kita tanya secara lisan bagaimana proses pembelajarannya, kemudian perasaan si anak bagaimana, apakah nyaman, kemudian mengenai materinya bagaimana, apakah terserap atau tidak secara lisan. Kemudian ada juga selain secara lisan, berdasarkan ada saya kasih soal, bukan soal TPS kalau tidak salah gitu ya, teka-teki silang yang berhubungan dengan materi. Nah, dilihat apakah si anak bisa atau tidak. Kemudian si anak juga ditanya mau model bagaimana gitu pembelajaran, apakah seperti ini atau mau bervariatif. Kemudian bagaimana ketika belajar yang kemarin itu bagaimana pendapat mereka, penyampaian saya sebagai guru kepada murid itu, penyampaian materinya. Kemudian apa yang kurangnya, kemudian mau bagaimana gitu. Jadi kita menggali apa yang diinginkan, anak. Nah, dari pembelajaran yang kemarin yang telah Ibu laksanakan,
ternyata itu sudah meningkat, sudah ada peningkatan. Nah, apakah yang kemarin itu mau dilaksanakan lagi atau misalnya hanya cukup untuk kemarin saja, untuk pertemuan yang akan datang adalah itu pernah dilaksanakan misalnya, itu sudah pernah dilaksanakan, yang lain yang akan datang mah mau metode atau trik yang lain juga, atau mau juga melaksanakan yang pernah dilaksanakan hari kemarin. Kalau melihat materi ya, kan masih ada beberapa lagi ya, kemungkinan besar akan digunakan lagi. Jadi akan digunakan lagi. Akan digunakan tapi lagi. Di mix atau dicampur dengan metode yang lain. Oke. Terima kasih Bu, catatannya. Mungkin dari tindak lanjutnya mau ada discovery learning, kemudian ada ritual sebaya juga menggunakan metode yang pernah Ibu laksanakan dari kemarin ya, sebagai refleksinya seperti apa. Ya, terima kasih Bu waktunya. Mungkin dari kegiatan pasca observasi kali ini saya anggap sudah beres. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.